Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Lepi Putri Channel, channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Lepi Putri Channel akan memberikan kabar baik bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi peserta DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kini telah dibuka. Simak jadwalnya dan berikut ini daerahnya. Sebelum ke video berikut, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya agar channel Lepi Putri semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari harian media online tribunnews.com, pendaftaran DTKS tahun 2022 tahap 2 dibuka. Yes, ini informasi sangat menyenangkan ya. Kita lihat dulu judulnya supaya tidak salah paham. Pendaftaran dibuka 9 hingga 28 Mei 2022. Begini cara daftar DTKS DKI Jakarta tahap 2 di dtks.jakarta.go.id. Untuk pendaftaran online ini ya di sini di dtksjakarta.go.id. Nanti alamatnya ada, baik pendaftaran secara online maupun offline. Jadi buat teman-teman supaya tidak salah paham ya, pendaftaran DTKS ini ya adalah untuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Ini dimulai 9 hingga 28 Mei 2022. Dan nanti kalau ada lagi pendaftaran di daerah lain, admin upload lagi video terbarunya. Dan sekarang mari kita simak bersama ya pendaftaran khusus daerah ibu kota Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, berikut ini cara daftar data terpadu kesejahteraan sosial DTKS secara online maupun offline. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran untuk pengisian data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bagi warga DKI Jakarta. Melalui informasi Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, pendaftaran DTKS DKI Jakarta tahap 2 akan dibuka pada tanggal 9 hingga 28 Mei 2022. Sekarang sudah masuk ke tanggal 7 Mei. Jadi ini ya siap-siap 2 hari lagi dimulai dari tanggal 9 hingga 28 Mei 2022. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran secara online maupun offline, tergantung keinginannya. Kita lanjutkan, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara online melalui situs. Nah ini untuk pendaftaran secara online ya, di https://dtks.jakarta.go.id. Silakan saja ya diklik di browser, maka akan masuk ke halaman untuk melakukan pendaftaran secara online. Namun bagi warga yang mengalami kendala mendaftar online bisa datang ke kelurahan sesuai domisili dengan membawa fotokopi KTP dan KK. Nah ini adalah solusi bagi warga atau masyarakat ya yang kesulitan mendaftar secara online. Tinggal menghubungi saja ke kelurahan masing-masing ya sesuai domisili, dengan syarat ini membawa KTP dan kartu keluarga. Banyak ya yang bertanya-tanya masyarakat, bukan hanya warga DKI saja tetapi hampir ya setiap daerah di Indonesia, apa sih manfaat menjadi peserta DTKS?
Dikutip dari lamannya Kemensos, jika sudah terdaftar di DTKS maka nama tersebut dapat diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Nah, jadi masyarakat yang sudah terdaftar di database DTKS, maka ya masyarakat tersebut bisa mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan baik dari pemerintahan pusat maupun daerah. DTKS ini bisa menjadi salah satu acuan pemberian program bantuan sosial, baik itu yang berasal dari APBD. Di sini untuk DKI ya ada KLJ, KPDJ, KAJ, KJMU, KJP Plus maupun APBN. Untuk APBN, PKH, BPNT, PBI. Ini dananya dari APBN. Sama ya di daerah yang lain pun untuk menjadi peserta PKH, BPNT, PBI ya tentunya harus tercatat dulu di DTKS. Dan di sini admin akan memberikan cara mendaftar DTKS ya secara offline. Ini maksudnya bagi masyarakat yang terkendala pendaftaran di online, maka ini cara mudahnya secara offline. Untuk yang pertama syaratnya ya cara mendaftar menjadi peserta DTKS secara offline. Poin pertama, masyarakat fakir miskin dapat mendaftarkan diri ke DTKS melalui desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Jadi masyarakat di sini ya silakan menghubungi atau mendatangi desa kelurahan setempat. Dokumen yang dibawa KTP dan KK, tentunya yang asli ya. Yang kedua, hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke desa atau kelurahan, kemudian akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, musdes atau muskel, untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS berdasarkan pre-list awal dan usulan baru. Jadi setelah data kita, pendaftaran kita diterima di desa atau kelurahan, nanti akan masuk ke tingkat musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ya. Maksudnya untuk memverifikasi validasi apakah masyarakat tersebut yang daftar layak atau tidak ya sebagai peserta DTKS. Yang ketiga, musdes atau muskel akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya, yang kemudian menjadi pre-list akhir. Jadi kalau sudah disetujui, ditandatangani sesuai dengan kriteria, maka ini akan dijadikan pre-list ya. Poin 4, pre-list akhir dari hasil musdes muskel digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Nah, di sini di poin 4, setelah disetujui oleh pihak desa atau kelurahan si A masuk ke kriteria DTKS, maka dari Dinas Sosial ini melakukan verifikasi lagi ya dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga, artinya langsung ke lokasi, disurvei ya apakah punya kendaraan, mobil, motor, rumahnya bagaimana, maka ini ada kunjungan langsung ya dari pihak Dinas Sosial. Banyak yang bertanya apakah kalau pendaftaran secara online pun demikian? Iya, kalau sudah diterima pendaftaran secara online maka dari dinas akan melihat langsung ke si peserta yang telah daftar ya. Jadi tidak serta-merta pendaftaran secara online langsung menjadi peserta DTKS, tidak ya, tetapi ada kunjungan dulu dari dinas
sosial, apakah layak atau tidak menjadi peserta DTKS. Poin 5, data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi Six Offline oleh operator desa atau kecamatan. 6. Data yang sudah diinput di Six Offline kemudian diekspor berupa file extension Six. File ini kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi Six Online. Jadi kesananya ya, dimasukkan ke aplikasi Six Online. 7. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota. Ke-8, kemudian Bupati Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian ini dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi ke 6NG dengan mengupload surat pengesahan Bupati, Wali Kota, dan berita acara Musdes maupun Muskel, Musyawarah Kelurahan. Masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program. Program bantuan sosial tersebut sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Jadi artinya begini ya, kalau seorang masyarakat mendaftarkan DTKS, hasil survei ini masuknya ke mana? Apakah layaknya ke PKH? Apakah ini layaknya ke BPNT? Jadi seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta masuk ke PKH, tidak juga ya. Tetapi hasil survei ini yang akan menentukan. Terima kasih telah menonton video ini ya, bahwa pendaftaran calon DTKS baru ini khusus DKI Jakarta dimulai dari tanggal 9 hingga 28 Mei. Silahkan ya masyarakat yang berminat bisa daftar secara online maupun offline. Admin mendoakan semoga lancar, tidak ada halangan apapun. Amin. Wassalam.